Halo teman-teman, balik lagi ke pembahasan asam lambung gerak sintetis otomatis. Saya Erik. Mohon maaf teman-teman, sebelumnya kemarin tidak upload video karena banyak pekerjaan dan kondisi badan kurang fit karena kehujanan terus setiap harinya karena bekerja. Dan sebelum saya membahas tentang asam lambung gerak sintetis otomatis, jangan lupa teman-teman harus subscribe dan bunyikan loncengnya supaya video saya semakin berkembang dan bisa membantu teman-teman untuk mengatasi sensasi apa aja yang saya alami ketika saya asam lambung gerak sintetis otomatis. Dan saya juga jujur, bukan 90% lagi sudah sembuh, hampir 95% lah saya bilang sudah sembuh karena kondisi tubuh saya semakin bagus. Tidak ada pikiran lagi yang kelingan terlalu berlebihan. Kelingan pasti ada, pasti cuma sedikit. Nah, sebelum saya bahas ini, saya mau menjawab pertanyaan dari Mas Nanang Kosim. Pertanyaannya, ketika makan gorengan badan lemas, cara mengatasi. Nah, Mas Nanang, saya mau jawab pertanyaan Mas Nanang. Ketika makan gorengan badan lemas dan cara mengatasinya. Kalau saran saya Mas Nanang, hindari gorengan dulu. Tapi kalau pingin makan gorengan yang jangan seperti bohong goreng atau menjes goreng atau ote-ote. Kalau bisa makan gorengannya seperti pisang goreng, terus tahu isi nggak apa-apa itu. Karena saya kalau pingin gorengan, saya makan yang paling pisang molen atau pisang goreng gitu. Kalau pingin gorengan saya kayak ote-ote saya jarang makan karena saya sadar lambung saya belum 100% pulih. Nah, terus badan lemas ketika makan gorengan itu wajar karena ketika gorengan itu kan minyak. Itu ya kalau minyaknya bersih. Kalau rata-rata orang jual gorengan tuh minyaknya apa adanya. Dia penggorengan sampai beberapa kali, sampai kadang pun menghitam. Itu malah membahayakan untuk asam lambung kita, untuk naik ke esofagus, sekalian ke tenggorokan, semakin sakit. Nah, otomatis kan badan kita merasa lemas. Nah, cara mengatasinya ketika badan lemas, Mas Nanang langsung ambil aja buat air putih panas dan diminum secara pelan-pelan ya, jangan langsung diminum secara ekstra tiba-tiba diglogok gitu. Nanti malah yang ada nanti perut merasa panas dan sensasi lain bakal timbul. Kalau saran saya, Mas Nanang hindari dulu gorengan yang mengandung minyak-minyak gitulah hitungannya, dan jangan terlalu juga Mas Nanang kebanyakan makan seperti daging-daging olahan kayak frozen gitu. Hindari dulu, mending daging yang bener-bener masih yang beli di pasar yang masih dipotong-potong itu lebih baik. Nah, terus kemudian Mas Nanang kalau memang pingin camilan ya mending dibakar aja atau direbus, itu lebih baik daripada gorengan karena gorengan itu kan mengandung minyak. Terus saya jawab lagi pertanyaannya Mas Damen Daru, abang suka lemas tidak? Nah, terus kanji merek apa? Kalau saya sekarang jujur Mas Damen, kalau suka lemes dulu saya tiap hari lemas, keliengan dan sebagainya macamnya. Sensasi banyak yang saya terima itu. Nah, ketika saya lemas, apa solusi saya? Ketika saya lemas, saya langsung minum air putih hangat. Tambahin gula 1 sendok aja. Kalau nggak mau gula ya madu aja, yang lebih aman. Kenapa? Gula juga mengandung tenaga power kita. Nah, dan terus kanji merek apa? Merek apa aja sama aja Mas Damendaru. Karena apa? Apapun kanji merek apapun, saya bilang bagus, nggak ada masalah. Karena apa? Banyak produk-produk sekarang kanji merek lain kayak tepung garu dan sebagainya macamnya. Kalau saya seadanya. Karena apa? Kalau saya mendetailkan harus merek ini nanti takutnya kalau di tempatnya Mas Damen nggak tersedia, bingung Mas Damen cari tepung kanjinya. Terus
Soalnya tepung kanji itu bagus juga. Minumnya pagi hari ketika bangun tidur, jangan minum apapun, langsung minum tepung kanji. Kurang lebih setengah jam 1 jam. Abang Damen Daru boleh minum air putih atau makan nasi. Dan malamnya pun sebelum tidur coba Abang Daru, Damen Ahmad Daru juga diminum ya kanjinya. Kalau saya sekarang jujur cuma pagi aja, karena tubuh saya lebih baik dan lebih ekstra. Terus dulu saya juga minum B komplek, tapi sekarang saya minum B komplek saya karena apa? Udah merasa tubuh saya udah fit. Karena apa? Saya sudah bisa sepak bola, sudah bisa kerja lebih ekstra. Intinya jarang lah kambuh apapun, jarang jarang sekali. Ketika saya kambuh langsung saya cari air putih hangat. Dan setiap saya katakan istirahat saya di warung, saya carinya apa? Saya pesannya cuma air putih hangat tambah gula 1 sendok aja, 1 sendok makan. Saya nggak minum aneh-aneh. Kalau saya pengen jus, saya ambilnya jus alpukat, bukan jus yang lain, jujur. Karena jus alpukat saya merasa lebih enak, lebih bagus. Maksudnya tenaga saya ini lebih, mungkin sugesti ya kalau orang bilang sugesti, tapi manfaatnya jus alpukat tuh bagus loh. Buah alpukat tuh bagus manfaatnya. Kalau nggak percaya Mas Damen Daru, lihat aja di Google juga banyak. Apa sih manfaatnya alpukat? Biarpun kita makan alpukat sebanyak apapun, nggak ada efek sampingnya, jujur. Karena buah alpukat tuh memang apa ya, bagus buat apalagi kita yang kena GERD dan asam lambung. Nah, itu lebih baik. Terus saya jawab pertanyaannya tole uye, bang mual-mual enggak? Nah, ketika dulu awal-awal kena GERD saya mual-mual, iya. Mual-mualnya kayak gini, perut terasa kenyang terus, kayak pingin muntah, kayak tenggorokan rasa ganjel gitu. Iya, memang itu memang sensasinya. Terus apa yang abang lakukan ketika mual? Ya balik lagi, saya minum air putih hangat tambah 1 sendok gula, tidak ada yang lain. Saya minum itu aja. Terus ketika masa panas, jalan, habis minum itu jalan lah, cuma jalan sebentar aja. Perut pasti yang panas itu akan mereda dengan sendirian. Tapi satu, pola pikirnya jangan kemana-mana. Makanya 3P itu pola pikir, pola makan, pola hidup. Anda konsumsi apapun, tapi kalau pola pikir Anda nggak jaga, itu sama aja nol. Penyakit apapun, kalau pola pikir kita udah takut dan sebagainya macamnya, kita bakal takut, kita bakal lari kemana-mana. Penyakit apapun berawal dari pikiran. Kalau pikiran tetap tenang, terus pola makan kita jaga teratur, pola hidup kita bagus dalam arti tidurnya nggak terlalu malam, nggak bergadang, saya yakin apapun penyakit itu pasti mereda, kalau bisa juga sembuh. Sebelumnya di sini saya berbicara, saya ini bukan ahli medis, bukan dokter, bukan hipnoterapi. Saya adalah pengalaman saya kena asam lambung, GERD asiatis psikomatis, dan saya bilang sekarang saya sudah sembuh 95%. Saya bilang belum 100% ya. Karena apa? Karena tiap pagi saya pasti ada aja sensasi yang keluar di pikiran saya. Tapi cara saya mengatasinya simple. Ketika saya itu keluar, saya langsung pikir yang saya pikir menyenangkan. Contoh kalau saya ketika keluar, saya langsung buka YouTube, saya buka video saya sendiri, dan saya juga kadang-kadang saya kan suka musik, saya buka musik yang iramanya halus, jangan iramanya kencang, dalam arti jangan musik yang terlalu genre yang terlalu kencang lah, slow aja. Nah, itu yang saya lakukan ketika ada pikiran itu. Dan mohon maaf mungkin ini agak hujan, mungkin suaranya nggak seberapa jelas, tapi saya teruskan aja karena setiap hari di Sidoarjo ini cuaca hujan terus. Makanya saya kemarin sempat sedikit demam, terus untungnya saya tidak batuk, tidak flu. Saya tahu ini mungkin mau flu, biasanya kalau saya demam tuh kadang-kadang katanya mau flu, saya rasain itu. Nah, yang saya lakukan adalah balik lagi, air putih hangat sama 1 sendok gula itu saya campur. Itu cara mengatasinya saya. Terus saya mau bahas sekarang video tentang masuk angin sama mual dan sesak nafas. Nah, masuk angin, orang kena penyakit asam lambung, GERD asiatis psikomatis itu gampang masuk angin. Percaya nggak percaya, pasti gampang masuk angin. Kenapa? Kondisi lambung kita ini kondisi bukan kondisi fit,
pencernaan kita lagi terganggu. Kenapa gampang masuk angin? Nah, makanan yang kita makan kalau udah kena lambungnya, rata-rata makanan itu enggak 100% bekerja optimal, maksimal. Nah, rata-rata 100% enggak bekerja maksimal. Otomatis itu tubuh kita tuh merasa imun kita juga merasa turun, terus tubuh kita merasa kaku dan sebagainya. Makanya justru gampang masuk angin. Ketika saya masuk angin, saya lakukan adalah sampai sekarang sih saya juga saya masuk angin, katakan saya lakukan selalu mandi pakai air panas. Sampai hari ini pun saya mandi pakai air panas. Karena apa? Ketika kita sudah melumurkan air panas ke tubuh saya, mandi itu terasa adem, terus badan merasa fit. Dan jangan lupa habis mandi kita makan, langsung makan. Habis makan duduk aja 5 menit baru boleh beraktivitas lagi. Jangan tiba-tiba habis makan kalian aktivitas, otomatis lambung kalian langsung naik lagi. Kalian habis makan, habis mandi makan, terus duduk 5 menit selesai makan, habis itu kalian boleh lah aktivitas, kemudian entah bekerja atau apapun. Jangan tiduran ya, karena tiduran memang harus 2 jam setelah makan. Nah terus mual dan sesak nafas. Mual itu gabungannya sama sesak nafas. Karena apa? Sesak nafas itu bukan dari paru-paru. Kalau kita kena asam lambung, asam rematis, bukan dari paru-paru, tapi dari ulu hati. Kita sesak nafas itu karena ulu hati kita terganggu juga karena lambung itu naik ke ulu hati naik ke esophagus dan ke tenggorokan. Kalau kita sesak, nah cara mengatasinya kita perbanyak minum air putih. Ya minimal 1 botol besar lah, minimal. Kalau saya bilang minimal 1 botol besar itu karena apa? Kalau saya 1 botol minimal besar, kenapa? Saya sekarang tidak mengonsumsi herbal atau obat-obatan. Bukan saya nggak percaya sama obat-obatan dan herbal. Obat-obatan itu cocok-cocokan. Ada nih di Facebook teman-teman bilang, oh pakai obat ini cocok, obat herbal ini cocok. Iya, memang bagus. Obat dan herbal bagus karena cuma menetralkan asam lambung. Itu cocok-cocokan, tergantung kitanya. Tubuh kita menerima nggak obat itu. Jangan gara-gara obat ini kita nyampe ke tubuh kita hina obat itu, bukan. Cocok-cocokan seperti pasangan. Nah, pasangan kita mau cari pacar nih, ternyata kita suka sama orang, ya perjalanannya itu suka sama orang, seorang itu nggak suka sama kita, apakah cocok pasangan kita buat kita? Enggak lah. Buat apa? Kita cinta bertepuk sebelah tangan. Seperti asam lambung, kita udah minum, udah bekerja keras, ternyata obat itu nggak ada efeknya buat kita. Nah, apa yang kita harus lakukan? Nah, kita pakai metode lain. Seperti saya sudah minum berulang kali obat, ternyata mendal. Karena mungkin saya dulu juga pernah cerita sebelumnya di video saya, karena saya dulu nggak mengonsumsi obat itu sampai habis. Akhirnya kekebalan tubuh kita, obat itu udah kebal sama tubuh kita, otomatis obat itu nggak bisa berfungsi lagi untuk tubuh saya untuk menyembuhkan asam lambung dan iritasi kita. Nah, akhirnya saya ganti metode. Saya lihat di YouTube itu, saya menggunakan 3P itu, pola pikir, pola makan, pola hidup. Saya coba itu. Setelah saya coba itu, tubuh merasa enakan, nggak tergantung obat, dan semuanya pencernaan pun baik. Saya gampang lapar. Kalau kita sudah gampang lapar, itu bertanda sudah mulai sembuh. Kenapa? Saya bilang, kita pengen makan terus kita makan terus, perut udah nggak kembung. Itu malah lebih bagus. Karena apa? Nafsu makan udah ada, otomatis tubuh kita lebih baik. Tapi kalau kita nggak ada nafsu makan, itu yang malah kita buat bingung. Sensasi bakal keluar. Terus apa yang kita lakukan ketika nafsu kita turun, kita nggak mau makan? Apa yang kita lakukan? Balik lagi, minum air putih hangat. Gak usah pakai gula, nggak apa-apa. Kalau yang ini, kita minum air putih hangat. Apa itu kan supaya air hangat itu masuk ke lambung kita supaya lebih tenang. Kita paksa makan minimal 5 sendok lah. Seenggaknya ada makanan nasi untuk masuk ke tubuh kita ada tenaga. Waduh, nggak enak pak, Mas Erik, saya sudah paksa tapi saya muntah. Minum air hangat lagi, setengah jam minum air hangat, makan lagi, mual lagi, minum air hangat lagi.
Itu yang saya dulu sering saya alami. Saya paksakan diri saya. Memang hasilnya apa? Turun berat apa? Turun badan saya turun. Berat badan saya turun drastis. Iya. Tapi saya pikir apa? Bukan masalah berat badan. Yang penting saya punya power. Saya harus semangat buat hidup dan sembuh. Kenapa? Asam lambung tanpa diobati pun bakal sembuh sendiri. Pengalaman saya bakal sembuh sendiri, tergantung pola pikir kita. Pola pikir kita ngaco enggak, pola makan kita ngaco enggak, pola hidup kita ngaco enggak. Kalau 3P ini kalian lakukan, saya rasa nggak ada masalah. Karena apa? Asam lambung itu malah bagus ada di tubuh kita. Kita juga dia menyerap racun yang masuk tubuh kita. Tapi efeknya itu kita keliengan, terus pikiran kemana-mana. Ada yang bilang juga orang, aduh abis ini saya mati dan sebagainya macamnya. Memang itu sensasinya. Tapi kita harus menikmati sensasi itu. Karena apa? Yang penting kita tenang. Jangan berdebar-debar. Waduh gimana ini? Ya saya alami itu. Memang saya alami. Tapi ketika itu saya merubah pola hidup, pola makan dan pola pikir, saya lebih tenang. Dan satu, orang terkena asam lambung, GERD aksidentatif reumatis itu bakal belajar untuk mengatur emosi kita. Kalau kita emosi, jantung anda pasti lebih berdebar. Kalau kita tenang, saya yakin kalian jantung yang berdebar tadi akan normal lagi. Di sini kita belajar yang suka emosian, dulunya suka emosian, marah-marahan. Ketika kalian kena asam lambung GERD aksidentatif reumatis, kalian bakal belajar untuk jadi orang lebih sabar. Karena apa? Saya ketika kena asam lambung GERD aksidentatif reumatis, saya awalnya itu dari dulu tuh tensi saya itu selalu rendah. Ketika kena itu saya langsung tinggi. Saya belajar. Saya jujur, saya dulu orangnya pemarah, pendendam dan sebagainya. Tapi ketika saya kena asam lambung GERD aksidentatif reumatis, saya menjadi orang yang lebih tenang dan sabar, dan saya mengatur emosi itu lebih gampang daripada dulu. Dikit-dikit dulu saya tiba-tiba berpikiran orang jelek, marah-marah, main hajar dan sebagainya macamnya. Tapi ketika saya kena inilah ada untungnya juga kita buat terkena asam lambung GERD aksidentatif reumatis. Tuhan itu adil. Kita diuji seperti ini, kita dibiarkan diuji, mengalami penyakit seperti ini, gangguan seperti ini, untuk kita menjadi lebih sabar. Kalau kita sabar, semuanya pasti indah. Bukan memendam ya. Jangan pernah memendam rasa kejengkelan. Ikhlaskan. Kalau kita memendam perasaan mangkel, kalian bakal sakit. Ikhlaskan aja. Siapapun yang melukai kamu hari ini atau esok, ikhlaskan aja. Sabar. Kenapa? Ketika kita emosi mengalami seperti ini, kalian bakal keluar sensasi apapun, saya yakin, keliengan segala macamnya. Kalian pasrahkan aja dan berdoa pada Tuhan. Berdoa aja, pasrahkan. Semua itu ada waktunya, ada masanya. Itu saya bersyukur terkena asam lambung GERD aksidentatif reumatis. Karena dari sini saya belajar untuk menjadi orang lebih baik, menjadi orang lebih sabar, tidak gampang emosi. Jujur. Karena kalau saya nggak kena penyakit ini, mungkin dari dulu saya orang pemikir negatif. Jujur, saya ini dulu orang pemikir negatif. Apa-apa negatif, apa-apa negatif. Ketika kena ini saya berpikir positif terus. Saya tidak mau pikiran aneh-aneh. Saya menjalani apa yang di depan saya. Saya nggak mau mikir yang aneh-aneh itu. Makanya kenapa saya keliengan ketika berpikir jelek. Saya ini gampang mereda. Ya itu saya sudah belajar metode itu, pola pikir, terutama pola pikir. Kalian pola makan, pola hidup udah bagus, pola pikir kalian masih tetap emosi, tetap bingung, saya yakin nggak bakal kalian bisa menemukan kesembuhan. Kenapa asam lambung GERD aksidentatif reumatis sampai bertahun-tahun? Iya, mereka masih mengeluh dan mengeluh, tidak sabar, tidak menahan emosi. Mulai sekarang kalau saya rasa, saya cermati, kalian harus ikhlaskan apapun itu.
Apapun masalahnya kalian hadapi dengan otak dingin, jangan pakai emosi. Karena apa? GERD itu memang beda sama asam lambung. Iya, beda sekali. Asam lambung, emah yang di emah itu cuma nyeri-nyeri di perut. Itu malah saya jarang mengalami. Misalnya GERD, ulu hati sakit, pikiran gelambiar, keliengan dan sebagainya macamnya, tenggorokan sakit, panas. Nah, semuanya itu bakal ada masanya, tenang aja. Terus sampai kapan Mas Erik lambung ini bakal sembuh, asam lambung GERD sampai kapan kalian sembuh? Kalian bakal sembuh ketika kalian sedang melakukan apa yang saya bilang, tahan emosi, sabar dan ikhlaskan. Karena asam lambung tanpa diapa-apain pun pasti sembuh. Tapi tergantung kita bisa melaluinya enggak. Kita kebanyakan obat juga nggak bagus karena bahan kimia, takutnya nyerang kemana-mana. Pakai herbal, bagus tanpa efek samping, iya, tapi ya itu, ketika kalian berhenti herbal, kalian bakal nanti keliangan lagi. Karena apa? Kalau minum obat dan herbal, kalau kalian pola pikir kalian masih buruk, sama aja itu nol, nggak ada ujung-ujungnya. Kalau saran saya, mending kalian terapkan itu 3P, ditambah ikhlaskan, bersabar, tahan emosi. Saya yakin kalian melakukan 3P dan melakukan 3 yang metode saya yang terapkan juga, kalian bakal sembuh otomatis. Nah, kalau misalnya teman-teman juga mau bertanya lagi tentang sensasi yang lain selain sesak napas dan keliengan, kalian bisa tulis komentar di bawah nanti di YouTube channel saya. Dan jangan lupa kalian subscribe ya, dan loncengnya dibunyikan supaya video saya berkembang lagi dan bisa menjadi teman curhat kalian dan bisa menenangkan pikiran. Kenapa? Asam lambung GERD asimptomatis itu memang harus ada orang bimbingan. Kalau kalian nggak ingin minum obat dan herbal, kalian harus ada orang bimbingan dalam arti penyemangat kita. Semakin kita sehat, semakin kita sembuh. Nah, kalau saya dulu tanya kiri kanan orang-orang, lebay penyakitmu tuh, karena mereka belum rasain yang kita alami.